Hi everyone, welcome back to Simple Innovation. Di video kali ini saya akan mencoba tes koneksi dengan MQTT Cloud Service dari RIEX, yakni RYC1001. MQTT broker dari RIEX yang sudah dideploy ke Amazon Web Service ini sudah support dengan beragam device yang juga support dengan MQTT protocol, mulai dari microcontroller sampai single board computer untuk aplikasi Internet of Things. Termasuk juga sudah support dengan beragam operating system, mulai dari Windows, Linux, macOS, dan juga untuk mobile phone, Android, dan iOS. Untuk link selengkapnya tentang produk ini, teman-teman bisa cek di deskripsi, termasuk link untuk pembeliannya. Sekali pembelian, teman-teman akan mendapatkan garansi servis selama 5 tahun dan juga maksimum limit pengiriman message sebanyak 200.000 kali 1 bulan. Di video kali ini saya akan coba share tutorial bagaimana cara menghubungkan Wio Terminal IoT Solution dari Seed Studio ke RIEX RYC1001 MQTT Cloud Platform. Wio Terminal ini merupakan produk dari Seed yang keluar sekitar 2020 yang lalu, berbasis microcontroller SAMD51, dan untuk koneksi wirelessnya ada Wi-Fi dan Bluetooth Low Energy berbasis Realtek RTL8720. Seperti yang bisa teman-teman lihat di screen, kita bisa lihat di sini ada LCD TFT 2,4 inch. Di sampingnya ini ada switch untuk on, off, reset, dan juga masuk ke mode bootloader. Ada micro SD, ada 2 port untuk slot sensor groove, micro USB Type-C. Kemudian di sini kita bisa lihat ini ada button 5 switch ya, ke atas, ke bawah, kanan, kiri, dan juga push ke bawah. Kemudian ada 3 programmable button yang bisa kita gunakan untuk input. Nah, di belakangnya kita bisa lihat nih ada 40 pin yang kompatibel dengan Raspberry Pi. Di dalam sini juga ada microphone, buzzer, kemudian accelerometer 3 sumbu, ada juga light sensor dan infrared. Untuk spesifikasi selengkapnya teman-teman bisa lihat di dokumentasi Wio Terminal di Seed Studio website. Di tutorial kali ini saya akan coba menggunakan Wio Terminal sebagai MQTT Client Publisher untuk mempublish data ke RIEX RYC1001. Nah, si Wio Terminal ini bisa kita program dengan beberapa cara. Kita bisa gunakan Arduino Programming Language, MicroPython, CircuitPython, bahkan Seed Studio juga mengeluarkan programming language mereka sendiri yang mereka sebut sebagai ArduPy, yang mana for short bisa kita bilang itu adalah MicroPython sebenarnya, tapi bisa menggunakan library dari Arduino. Kali ini saya akan menggunakan Arduino dan saya akan ngoding di Arduino IDE. Mari kita mulai. So, di sini saya sudah membuka Arduino IDE ini yang versi 1, teman-teman ya. Teman-teman bisa juga gunakan versi kedua atau code editor lainnya seperti Visual Studio Code ataupun Arduino Web Editor dan lain-lain. Oke, saya sudah setup juga Wio terminalnya ya. Dan saya sudah update firmware-nya, saya sudah update firmware dari Realtek-nya untuk connect ke Wi-Fi-nya, dan saya juga sudah install beberapa library untuk menghubungkan si Wio terminal ini ke internet ya. Selengkapnya teman-teman bisa cek deskripsi dari dokumentasi Getting Started with Wi-Fi untuk Wio terminal ya. Saya share linknya ada di deskripsi. Oke, setelah teman-teman setup Wio terminalnya, pertama saya akan coba koneksikan dulu, pilih tools, kemudian ke boardnya ya. Boardnya saya sudah install juga, core-nya adalah Seed SAMD, kemudian pilih boardnya adalah Arduino Wio terminal. Nah, jadi saya sudah install juga di Arduino IDE-nya. Teman-teman bisa cek di dokumentasi Getting Started-nya Wio Terminal. Link ada di deskripsi. Pastikan teman-teman baca dulu ya gimana cara memulai bermain dengan Wio Terminal di Arduino IDE. Oke, langkah pertama saya akan coba buat dulu credential untuk connect ke Wi-Fi, untuk connect ke MQTT Cloud dari RIEX. Jadi saya akan coba ke Sketch, kemudian saya add file ya. Seperti biasa. Nah, saya akan buat file baru. Oh, ini udah ada ya, credential. Coba saya hapus saja. Saya buat baru ya. Nah, saya buat sebuah file baru, misalnya new. Kita buat text dokumen, kemudian saya ganti namanya credential.h misalnya. Kita open. Yes, kemudian saya open. Nah, di sini dia credentialnya. Saya akan buat beberapa definisi variabel di sini dulu. Misalnya yang pertama define Wi-Fi SSID-nya ya. Untuk nama Wi-Fi-nya silahkan diketik di sini nama Wi-Fi-nya, nama Wi-Fi.
Kemudian saya juga akan define passwordnya ya, wifi password. Teman-teman define aja password wifi-nya apa dengan value yang valid ya, jangan sampai salah. Kemudian saya akan coba declare MQTT brokernya, nah, URL atau alamat atau IP address-nya ya. Dalam hal ini karena saya sudah mempunyai akses ke akun Reax RYC1001 saya bisa pakai iot.reax.com. Nah, bagi teman-teman yang berminat dengan produk dari Reax MQTT Cloud-nya, teman-teman bisa cek link pembelian ada di deskripsi. Nah, begitu teman-teman melakukan pembelian, nanti teman-teman akan mendapatkan username-nya. Di sini saya declare MQTT user. Masukkan Reax username teman-teman ya. Nah, silahkan masukkan di sini. Kemudian saya define juga passwordnya. Nah, selain dapat username, tentu teman-teman juga akan dapat passwordnya. Masukin aja Reax password. Kemudian saya juga akan define, nanti teman-teman juga akan dapat yang namanya client ID. Nah, client ID ini setiap klien, publisher atau subscriber untuk connect ke MQTT broker harus punya ID yang unik ya. Harus punya ID yang unik supaya nanti kita bisa tracking ini tuh dari klien yang mana. Nah, untuk client ID-nya itu adalah Reax username ditambah dengan 4 digit random. Nah, jadi kalau di Reax client ID-nya seperti ini. Username ditambah 4 digit random. Nah, nanti saya isi ya. Teman-teman silahkan isi sesuaikan dengan account yang sudah teman-teman punya. Kemudian portnya saya juga akan declare di sini. Portnya standar lah ya untuk MQTT, biasanya pada di deploy di 1883. Walaupun sebenarnya bebas-bebas saja ya. Kemudian satu lagi yang paling penting adalah topiknya yang akan kita langganan di situ, yang akan kita attach untuk publish data. Oke, topiknya saya akan pakai lintang. Bebas ya. Walaupun sebenarnya di Reax ada juga beberapa topik yang sudah ditentukan dan topik itu memiliki fitur seperti connect ke database, datanya disimpan di database dan juga notifikasi. Oke. Silakan diisi dengan value yang valid, kemudian kita akan kembali ke sketch utama kita. Pertama saya akan includekan dulu file credential yang barusan kita buat ya. Saya akan includekan si credential.h tadi, credential.h. Kemudian saya akan includekan library dari Arduino, ini official, namanya adalah Arduino MQTT Client. Jadi ini adalah library MQTT Client dari Arduino ya, official. Teman-teman silahkan download dulu ini bagi yang belum download ya, di manage library manager ya. Silahkan dicari Arduino MQTT Client. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman lihat di tutorial ada banyak library selain library dari Arduino untuk MQTT Client yang lebih populer ya kan ya. Tapi saya akan pakai yang official dari Arduino. Teman-teman cari aja yang namanya Arduino MQTT Client, ini dia. Atau teman-teman bisa gunakan PubSub client library yang lainnya. Oke, saya akan pakai library official dari Arduino. Langkah selanjutnya saya akan gunakan juga library bawaan dari Core SMD51 dari SID untuk Wio Terminal untuk aktivasi TFT LCD-nya. Nah, nama library-nya adalah TFT ESPI, koneksi SPI.h. Nah, ini library ini sudah terinstall kalau teman-teman sudah install core dari SMD51 SID Studio untuk si Wio Terminal. Oke, jadi nggak perlu kita install lagi. Dan yang selanjutnya saya akan includekan library untuk membuat Wio Terminal connect ke Wi-Fi. Namanya adalah RPC Wi-Fi.h. Nah, Wi-Fi. Nah, kalau library ini teman-teman harus install ya. Dan cara instalasinya ada di Getting Started with Wio Terminal. Linknya ada di deskripsi. Cukup panjang karena teman-teman harus upgrade atau update firmware dari Realtek-nya terlebih dahulu. Kemudian ada beberapa yang harus teman-teman install. Setelah itu teman-teman baru bisa install beberapa library. Jadi library ini tidak berdiri sendiri teman-teman ya. Harus ada beberapa yang teman-teman install juga. Oke, next saya akan buat variable object untuk TFT LCD dari Wio Terminal.
Jadi saya panggil aja library-nya ESPI, kemudian saya daftarkan sebagai TFT instance. Nah, selesai. Langkah selanjutnya untuk connect ke Wi-Fi client ya, ke MQTT. Berarti kan kita perlu connect dulu ke Wi-Fi, kemudian connect dulu ke MQTT-nya. Kalau sudah, baru ke kirim datanya, ya kan ya. Nah, berarti saya akan declare aja Wi-Fi client. Saya kasih nama instance-nya Wi-Fi client. Kemudian saya buat MQTT client-nya. MQTT client, saya samakan namanya. Dia adalah MQTT client. Koneksi Wi-Fi-nya dengan Wi-Fi client. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan declare Wi-Fi-nya ya, SSID-nya kemana, password-nya kemana. Nah, saya buat variabel konstan aja, karakter SSID. SSID kita ambil dari file credential yang tadi sudah kita buat, ya kan? Yaitu Wi-Fi SSID. Nah, tadi kan kita namain ini ya. Kemudian untuk passwordnya juga sama, konstan. Saya buat karakter, pointer, kemudian passwordnya. Password equals Wi-Fi underscore password. Oke, nice. Langkah selanjutnya saya akan masuk ke void setup. Nah, di void setup ini apa yang akan saya lakukan? Karena saya sudah aktivasi TFT LCD-nya ya, sudah panggil library TFT SPI-nya, maka saya bisa gunakan TFT LCD di Wio Terminal sebagai pengganti serial monitor. Jadi nanti saya tidak akan pakai serial monitor nih yang di ujung ya. Saya cukup lihat di TFT LCD statusnya. Nah, saya akan print di situ. Nah, jadi caranya untuk aktivasinya tadi sudah kita bikin nama variabel tft.begin. Kemudian saya akan set rotasinya dulu supaya sesuai dengan posisinya ya. Jadi default rotasinya itu 0, posisi layarnya. Jadi teman-teman rotasi dari display TFT LCD itu by default 0. Nah, 0 ini menghadap ke atas. Jadi yang di atas jadi bawah, bawah jadi atas gitu, kebalik ya. Maka kita rotasi ke posisi bawahnya itu yang ada Type-C micro USB-nya. Nah, saya ubah ke 3. Nah, jadi ada 4 posisi, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3 ya. Nah, ini saya set ke posisi ketiga. Oke, kalau sudah, nextnya saya akan kasih background dulu. Caranya adalah fill screen. Saya akan kasih warna hitam. Kalau tidak kita kasih fill screen, maka nanti kayak garis-garis abu-abu gitu ya warnanya. Nah, maka saya kasih fill screen dulu. Warnanya adalah TFT black. Nah, jadi dia sudah mendeklarasikan, si TFT ini sudah mendeklarasikan beberapa warna menjadi variabel. Kalau kita mau set warna, kita tinggal panggil nama warnanya aja, TFT underscore black. Nah, seperti ini. Kalau sudah, langkah selanjutnya saya akan coba connect ke Wi-Fi dulu. Nah, jadi ini connect to Wi-Fi terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya simpel karena kita menggunakan RPC Wi-Fi dan juga Wi-Fi client dari Arduino. Caranya kita tinggal declare aja Wi-Fi. Kemudian kita set modenya. Kita set modenya adalah sebagai station ya, bukan sebagai Wi-Fi, bukan sebagai access point. Wi-Fi underscore station. Nah, ini fungsinya untuk set ke station dan disconnect dari access point sebelumnya kalau Wio Terminal sudah pernah kita program untuk connect ke Wi-Fi. Oke. Nah, kemudian saya akan disconnect dari access point sebelumnya. Nah, jadi kita set sebagai station, kemudian kita disconnect dari koneksi access point sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya saya akan coba print statusnya ini di TFT LCD, bukan lagi di serial monitor ya. Saya cukup declare aja tft.set, misalnya kita set dulu text size-nya ya. Nah, ukuran teks yang akan ditampilkan. Saya kasih ukurannya 2. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan kasih tft.drawString untuk menggambarkan string ya, so menuliskan teks, sebenarnya menuliskan teks, misalnya lagi
proses titik. Argumen atau parameter selanjutnya adalah posisi X dan Y-nya. Jadi di TFT-LCD itu ujung pojok kiri atas itu adalah koordinat 0,0. Nah, jadi 0,0 di situ ya, paling bawah, ujung kanan bawah itu ya sesuai dengan resolusi dari displaynya. Nah, saya akan tempatkan ini di X20, Y20. Nah, karena saya sudah coba sebelumnya ya, posisinya pas. Oke. Kalau sudah, baru kita coba koneksikan ke Wi-Fi. Wi-Fi.begin, saya masukin SSID dan password yang sudah kita declare tadi. Nah, itu SSID, passwordnya apa. Nah, seperti ini, simple. Nah, kalau sudah, kemudian kita coba hubungkan. Caranya adalah Wi-Fi. Nah, saya taruh di sini ya. Kita selama Wi-Fi statusnya belum connect, maka dia akan mengulang untuk connect ini ya, Wi-Fi begin. Nah, jadi selama belum connect, berarti saya bisa declare while. Kalau belum connect itu bisa kita dapat dari wifi.status ya, wifi.status belum connect. Kalau belum connect berarti tidak sama dengan WL connected. Nah, ini juga variabel yang sering kita gunakan. Kalau teman-teman pernah bermain dengan ESP8266, ESP32, Arduino yang IoT compatible, ini kan sering kita panggil ya, variabel global seperti ini. Kemudian maka dia akan coba connect. Nah, tapi saya kasih delay dulu deh. Kasih delay, misalnya mencobanya itu setengah detik. Nah, jadi kalau belum connect, dia akan coba connect lagi, belum connect lagi, nunggu setengah detik, coba lagi, dan seterusnya. Tapi kalau sudah connect, ya udah connect ya kan. Saya kalau udah connect gimana nih? Saya akan ketik di TFT-LCD lagi. Nah, berarti ini saya copy aja. Text size-nya sama 2. Saya ulang lagi di sini. Kemudian saya tulis di sini terhubung ke Wi-Fi misalnya. Nah, jadi nanti ada tulisannya tuh, terhubung ke Wi-Fi. Posisinya misalnya 20, X-nya tetap ya, biar lurus gitu, satu baris. Margin kirinya biar sama. Kemudian tingginya berarti saya tambah misal 30 pixel ya, 50. Nah, jadi lebih ke bawah daripada yang lagi proses tadi. Teks lagi proses. Nah, nanti kalau connect 30 pixel di bawahnya akan muncul teks ini. Nah, langkah selanjutnya kalau sudah connect ke Wi-Fi, kita tinggal connect aja ke MQTT-nya ya. Nah, berarti saya tulis di sini, saya kasih komen dulu, connect to MQTT broker. Caranya cukup simple, kita declare aja ya, mirip lah ya dengan si Wi-Fi tadi. MQTT client. Yang pertama saya perlu declare dulu client ID-nya. Nah, ini penting ya. Jadi nanti ketika teman-teman punya MQTT client, entah itu publisher, subscriber, dalam bentuk hardware ataupun cuman script biasa, itu better teman-teman declare client ID-nya yang unik ya, supaya tidak nabrak dengan klien yang lain. Nah, selain topiknya juga teman-teman bisa pergunakan yang sama. Dengan adanya client ID yang unik, kita bisa track ini tuh siapa yang ngirim atau siapa yang nerima. Oke. ID-nya tadi sudah kita buat, yaitu MQTT client ID. Kemudian kita set lagi username dan passwordnya. Nah, selain client ID, saya juga akan set username dan password. Set username, password. Nah, username-nya tadi adalah MQTT user di credential.h ya. Kemudian MQTT passwordnya. Nah, sesimpel itu. Client ID, password, dan username sudah kita set. Langkah selanjutnya tinggal konekin aja. Nah, cara konekinnya kan tinggal MQTT client .connect itu aja kan ya, .connect, masukin brokernya. Nah, brokernya itu adalah MQTT broker di file credential. Kemudian masukin portnya juga, MQTT port. Nah, caranya seperti ini ya kan ya. Nah, tapi misalnya nggak connect, sama kayak Wi-Fi tadi ya. Kalau nggak connect, dia akan coba terhubung lagi. Nah, maka saya bisa declare begini. Coba. Misalnya if, kalau belum connect, nah begitu. Jadi kalau
ini, nah kalau MQTT client.connect ke broker dan port ini gagal, nah berarti di atas di sebelumnya saya kasih negasi, gini kan ya. Kalau belum connect, ngapain? Nah maka saya akan, atau kalau tidak connect ya, maka saya akan kasih teks lagi di Wio terminalnya. Nah begini, gagal terhubung misalnya, gagal terhubung ke MQTT, nah, ke MQTT broker maksudnya ya. Nah gagal terhubung ke MQTT Cloud atau MQTT brokernya. Oke, kalau udah connect terus gimana? Nah, kalau udah connect ya saya tinggal tambahkan di sini terhubung ke MQTT Cloud. Nah, seperti ini. Oke, nice. Nah, jadi di void setup ini kita cuman connect ke WiFi, kemudian connect ke MQTT Cloud. Dalam hal ini adalah MQTT Cloud-nya Reax ya, brokernya yang sudah dideploy di Amazon Web Service dari Reax. Oke. Oh ya, posisinya ini nanti kalau seperti ini tabrakan dengan yang terhubung ke WiFi tadi ya, maka saya tambahkan juga ini 30 jadi 80. Ini juga 80 karena kan nanti kalau gagal keluarnya ini, kalau sukses keluarnya terhubung, ya kan? Oke, nice. Kalau sudah, next lanjut ke bagian void loop-nya. Oke ya. Nah, di void loop ini saya akan set Wio terminal ini untuk menjadi publisher ya. Dia akan mempublish data. Data yang akan saya publish itu cuman increment aja seperti video-video tutorial saya sebelumnya. Teks data sama dengan 0, data sama dengan 1, data sama dengan 2 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, maka saya bisa declare dulu variabelnya. Misalnya saya declare di atas ini integer count, misalnya 0. Nah, jadi nanti data yang akan saya kirim itu adalah variabel ini count, dan nilainya nanti akan increment setiap berapa detik gitu. Misalnya dia akan nambah dan akan dikirim ke MQTT Cloud-nya. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Kalau sudah, lanjut. Next adalah saya panggil MQTT client.poll. Nah, ini fungsinya supaya tetap terhubung dengan broker gitu ya, menghindari dari disconnect. MQTT client.poll. Kemudian MQTT client, saya akan kirim message ke topik apa. Nah, jadi kita bisa declare begin message. Kemudian masukin topiknya apa. Dalam hal ini tadi yang ada di credential.h MQTT topik, ya kan? Kemudian setelah MQTT topiknya saya declare, langkah selanjutnya data apa yang mau saya kirim. Nah, yang mau saya kirim adalah simple MQTT client.print. Saya akan simpen string tadi ya. Saya akan publish string tadi, data sama dengan topik. Nah, topiknya increment. Maka saya bisa tulis ini data sama dengan berapa. Nah, berapanya saya taruh di new line aja seperti ini. Data sama dengan count. Nah, begini. Simple. Nah, ini nanti dia akan ngirim message-nya. Kemudian setelah message terkirim, saya akan end message. Nah, begini. Kemudian kalau sudah terkirim, saya akan display di Wio terminal TFT LCD. Nah, jadi saya akan tampilkan tuh yang terkirim itu count-nya berapa. Nah, jadi di sini saya masukin aja count. Text size-nya mungkin saya perbesar kali ya, 10 misalnya biar nanti kelihatan. Ada count, kemudian posisinya 80 ditambah 30 supaya interval antar teks antar baris itu sama ya, 130. Nah, tadi kan 80 ditambah 110 ya. Atau biarin aja di 130 karena dia teksnya besar. Ya nanti kita lihat ya, kalau kurang rapi kita edit. Oke. Seperti ini. Setelah terkirim, setelah tampil di TFT LCD, saya akan increment value count. Jadi setelah countnya 0,
data selanjutnya itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, setiap berapa detik nih mau ngirim, tinggal kasih aja delay. Nah, berapa detik? Misalnya 2 detik kali ya, atau 3 detik deh. Nah, jadi setiap 3 detik dia akan ngirim data sama dengan 0. 3 detik kemudian data sama dengan 1. 3 detik kemudian data sama dengan 2, dan seterusnya. Nice. Kita cek dulu apakah kodenya sudah benar, kita verify. Kita tunggu sampai proses compile dan verifikasi kodenya selesai. Kita cek apakah ada yang miss ya dari code kita ini. Kalau sudah oke, kita tinggal upload ya flash ke Wio terminal kita. Dan kita lihat hasilnya. Oh, ada yang miss. Kita bisa lihat di sini teman-teman, invalid conversion integer to char. Oke, berarti di drawString ini dia hanya menerima string teman-teman ya, sama seperti sebelumnya nih drawString dia menerima string, sementara count ini adalah integer. Oke, berarti cara paling mudah adalah saya ubah aja count-nya ini menjadi string. Nah, sesimpel ini ya kan. Kita coba verify lagi. Nah, jadi saya ubah dulu count-nya supaya bisa di display di TFT-LCD. Saya ubah jadi string ya. Kita verify, kita tunggu. Kalau sudah benar semuanya nanti kita upload ke Wio terminal. Dan hasilnya dan compiling, artinya sudah benar ya, kode kita tidak ada yang error dan siap kita upload. Pastikan boardnya sudah benar, Wio terminal, portnya juga teman-teman ya, silahkan dicek lagi portnya COM11, boardnya Wio terminal, kita siap upload. Saya sudah koneksikan Wio terminalnya dalam kondisi on tentunya. Kita upload dan kita tunggu sampai proses upload selesai, kemudian nanti kita lihat hasilnya di TFT LCD-nya Wio terminal ya, karena saya tidak pakai serial monitor apa yang dia lakukan. Kemudian nanti kita cek ya, apakah benar Wio terminal kita sudah mempublish data ke MQTT Cloud-nya Reax. Kita cek dengan mensubscribe topik yang sama. Saya akan gunakan mqtt.fx. Oke, ini sedang proses upload dan upload selesai. Kita lihat ke Wio terminalnya. Nah, kita lihat di Wio terminalnya lagi proses. Jadi dia akan connect ke Wi-Fi. Setelah connect ke Wi-Fi, nanti connect ke MQTT Cloud-nya. Nah, terhubung ke Wi-Fi, terhubung ke MQTT Cloud, dan dia keluarkan ini value adalah angka yang dikirim ya ke Reax RYC 1001. Nah, dia kirim tuh 1, 2, 3 tiap 3 detik ya, 4, 3 detik kemudian 5, dan seterusnya. Nice, berarti kita sudah connect nih Wio terminalnya ke Wi-Fi, kemudian dia sudah connect juga sebagai MQTT client, sebagai publisher tepatnya ya ke MQTT Cloud dari Reax. Dia sudah kirim datanya. Nah, sekarang kita cek nih, dengan MQTT.fx aplikasi desktop, apakah benar data ini terkirim dari Wio terminal. Nanti kita coba aktifkan bersamaan ya. Jadi nanti saya akan reset ini Wio terminalnya dan kita lihat apa yang terjadi di MQTT.fx ketika mensubscribe topik yang sama dengan Wio terminal. Oke, saya akan buka terlebih dahulu MQTT.fx-nya. Teman-teman bisa download dari official website-nya mqtt.fx atau langsung aja klik link yang ada di deskripsi untuk download mqtt.fx, atau teman-teman mau pakai software MQTT client yang lain. Oke, saya sudah punya profile dari Reax IoT RYC 1001. Teman-teman bisa setting profile MQTT Cloud-nya di icon gear ini ya. Nanti set IP-nya atau brokernya di URL mana, kemudian username, password, client ID, passwordnya juga apa, teman-teman bisa masukkan di situ. Oke, langsung aja saya akan connect. Oke, sudah connect. Kemudian saya akan subscribe ke topik lintang. Nah, saya akan subscribe, kemudian saya akan reset si Wio terminalnya ya. Kemudian kita lihat apakah datanya benar-benar terpublish ke topik ini ya. Kita subscribe, kemudian saya udah masuk langsung tuh. Jadi nggak perlu saya reset ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, langsung masuk. Oke. Data 41, 42. Teman-teman bisa lihat juga nih di videonya dari Wio terminal menampilkan angka berapa, dan di MQTT.fx-nya menampilkan angka berapa. Nah, itu data yang terkirim adalah data sama dengan angkanya. Oke, berarti sukses teman-teman ya. Oke, nice. Tadinya saya mau reset supaya kita bisa lihat dari awal connect ke Wi-Fi MQTT kemudian kirim data pertama ya.
Tapi ini langsung dapat, ya udahlah ya, berarti terbukti sukses mempublish data ke RYC 1001 dengan menggunakan Wio Terminal. Untuk source code selengkapnya teman-teman bisa cek di deskripsi, ada di akun GitHub saya share reponya ke sana. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye bye.